Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Masuri, Bupati Bungo. Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan revitalisasi sastra lisan Dinggung di Desa Rantau Pandan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dilaksanakan tidak terlepas dari kerjasama Kabupaten Bungo dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang kemudian diimplementasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi melalui kegiatan revitalisasi sastra lisan Dinggung. Implementasi model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang ditawarkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek adalah bagian dari upaya untuk regenerasi penutur sastra lisan dengan memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pola pewarisan, baik itu melalui jalur sekolah, jalur komunitas maupun jalur keluarga. Pada tahun ini, pemodelan yang diterapkan oleh tim revitalisasi sastra lisan Dinggung melibatkan siswa SLTP, siswa SLTA, dan perguruan tinggi yang berasal dari Desa Rantau Pandan untuk belajar kepada guru master yang memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan sastra lisan Dinggung. Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim revitalisasi, guru master, dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini, serta selamat kepada penutur muda, anak-anak kami yang telah meluangkan waktu untuk berlatih kepada para maestro. Aktivitas ini menjadi entry penting bagi pengembangan kebudayaan daerah yang secara kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada tahun yang akan datang dan tahun berikutnya, kegiatan serupa akan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam model pewarisan sastra lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga kepada penutur muda tradisi lisan Dinggung pada kegiatan revitalisasi sastra lisan Dinggung di Dusun Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Upaya pencatatan dan pendataan sastra lisan di Kabupaten Bungo sudah berlangsung cukup lama, baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo maupun instansi pemerintah lainnya, dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. Satu karya budaya hasil pencatatan dan pendataan yang dilakukan adalah Sastra Lisan Dinggung. Sastra Lisan Dinggung Dusun Rantau Pandan pada festival tradisi yang dilaksanakan di Taman Budaya Jambi, alhamdulillah terpilih sebagai penampil terbaik. Tentu saja hal itu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bungo. Akan tetapi di balik kebanggaan itu tersirat pula kecemasan. Kecemasan makin berkurangnya para maestro tradisi lisan yang disebabkan oleh faktor usia dan kesehatan. Bagi kami untuk menjawab semua itu, proses regenerasi penutur menjadi hal yang harus dilakukan. Bak gayung bersambut keinginan dan semangat generasi penutur sastra lisan Dinggung disambut baik oleh revitalisasi Kantor Bahasa Provinsi Jambi dengan kegiatan revitalisasi sastra lisan Dinggung. Kegiatan yang diawali dengan uji vitalitas yang kemudian dilanjutkan dengan proses pewarisan dari guru master kepada generasi muda dengan melakukan aktivitas belajar bersama dan diakhiri dengan pementasan yang akan digelar di kampung halaman tempat hidupnya sastra lisan ini. Selain itu, kami juga akan berupaya mendaftarkan ini pada data pokok kebahasaan dan kesastraan dan juga mengusahakan menjadi salah satu usulan untuk warisan budaya tak benda dari Kabupaten Bungo. Selain proses revitalisasi yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi, dengan kehadiran jumlah penutur dan ketersediaan bahan dokumentasi sastra lisan ini akan menjadi model pelestarian bahasa dan sastra, khususnya sastra lisan dengan mengambil rujukan dokumentasi sastra lisan Dinggung sebagai model pembelajaran. Sama dengan beberapa objek karya budaya yang lain yang ada di Kabupaten Bungo sudah terintegrasi dan terdaftar sebagai warisan budaya tak benda
akan kita upayakan dimasukkan ke dalam bagian kurikulum muatan lokal yang pada akhirnya dapat dipelajari oleh murid dan guru yang ada di Kabupaten Bungo ini. Pada kesempatan ini, tentu saja kami sangat mendukung kegiatan revitalisasi sastra lisan Digung dengan penerapan model pelindungan bahasa dan sastra pada generasi muda yang berbasis komunitas. Selamat kepada penutur muda, terima kasih kepada guru master yang sudah menyediakan waktu untuk membantu proses pewarisan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tradisi sastra lisan Dinggung ini memang sudah ada sejak dulu, ya bahkan sudah beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi sastra lisan ini sastra lisan Dinggung ini digunakan oleh masyarakat Rantau Pandan. Itu digunakan untuk sebagai mantra penjinak lebah atau madu. Mantra penjinak. Nah, jadi sebelum madu itu diambil, maka dilakukanlah dengan prosesi Dinggung. Disampaikanlah dengan Dinggung dengan cara upaya yang bertujuan untuk menjinak lebah itu. Untuk menjinakkan lebah ya. Kemudian tahapan dalam prosesnya itu seperti apa? Nah, jadi dalam tahapan-tahapan dari prosesi pengambilan manis sialang ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan itu diawali dengan mempersiapkan perkakas atau menentukan siapa pemanjat dari selang itu sendiri, sehingga nanti kita tidak kewalahan di dalam prosesi pengambilan lebah itu sendiri. Nah, di mana di tahap persiapan ini pohon sialang itu meminta atau mencari orang yang bisa mengambil sialang ini dengan cara membujuk sehingga tidak terjadi apa-apa dengan orang yang memanjat lebah itu. Nah, setelah mencari si pemanjat lebah, dia melakukan kesepakatan kapan itu lebah itu bisa diambil dengan menggunakan prosesi yang seperti apa pengambilan madu lebah itu bisa diambil gitu. No, kami nitik rumah ya. Yalah. Kami nak main tem alik bentar. Apa dah? Kau ada gawe bentar nak. Ayo. Nitik nak ya. Ya. Kau ada gawe bentar. Kau mana? Kau takut kembang.
Nak, Oi, ada jantan rumah. ada ni. Jangan naik ya. Yo naik lah. Mana jantan nak? Tu ada dalam tamu masuk. Teh, ngada minta tolong kamu kata. Tolong apa? Nang ambek manis selang teh. Di mana tempat Tu di megang palik sana teh nah. Bila awak sempat teh? Lagi. Malangge. Nah, kalau kebiasaan yang di Rantau Pandan ini, sialang yang diambil itu adalah sialang rayo. Nah, Gitu sialang ya. rayo. Nah, untuk pengambilannya itu bisa dengan cara apa namanya, mengajak bujang gadis untuk turun Oh, bersama-sama gitu. dalam apa pengambilan madu sialang ini tadi. Nah, sehingga ada apa namanya, pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang apa lebih asik, lebih apa gitu. Gotong royong bersama-sama ya. Gitu. Memang minta tolong kan kamu yang nak ya. Yo, Minta duluan ni. minta tolong bawa budak gadis nah. Yo. Ya, untuk apa kami Malangge apa nah? Yo, jangan baca kuit dah. Ya, minta tolong teh ya, nah ya. Ya. Ayolah, ngapamit Baca teh. kuit dong. Ya. Nah, pergi nah. Yo. Nah, jadi pada persiapan ini setelah ada kesepakatan antara pemanjat selang tadi, si tuan apa ini dia juga menyampaikan kepada Tuo Gadih namanya kalau di Rantau Pandan itu. Tuo Gadih yang bertujuan untuk mengumpul apa mengajak gadis yang ada di Rantau Pandan untuk bersama-sama mengambil madu sialang itu tadi. Pergilah kawan nak. Yo, pergi lagi yang tang tu kuit dak dik kan. Ayolah. Kamu ada hati lah kamu. Apa dia? Kami kengin nak mau dak ke pergi. Mana mah? Tu pergi ambil selang. Apa mah bukan balik apa. Iyalah. Mu ni gua. Pei. Ya no. Kau ni nak ngajak kau pergi. Mau kau pergi deh. Mana? Nah, pergi main lah, kau main lah kau. Ya. Nah, mau lah berangkat. Setelah itu ada kesepakatan tadi pula dia mulailah si pemanjat selang ini mempersiapkan perkakasnya seperti membuat tunam sebagai untuk mengusir sialang itu tadi. Nah, kemudian ada tempat madu, Mengambil madunya. ya tempat madu atau wadah tempat madu yang setelah diambil. Setelah itu ada ambung sebagai perkakas kita untuk untuk tempat barang-barang kita, kemudian tikar, kemudian ada kalau di sini ini rantang. Ya. Oh, rantang juga ada. Kalau bahasa Rantau Pandan itu lengkat. Nah, untuk dibawa di samping itu juga lengkat ini digunakan untuk mengirim makanan kepada si pemanjat nanti ketika madu pohon itu dinyatakan ada.
Kau rangkai lại qua đi. Kau năm là đâu, mông là đâu kau. Tali lah kau. Lue. Kau, mông kau buka ke barang lah tu siap. Jadi setelah sampai Tahap di bawah, persiapan. tahap persiapan, Nah, jadi tahap setelah persiapan. situ mereka berangkatlah ke hutan, ke pohon sialang itu tadi. Sampai di sana ya dia persiapan juga, membersihkan di sekitar. sekitar pohon. Kemudian yang si pemanjat tadi itu mulailah membuat pasak gitu ya, pasak. Kemudian membuat menyiapkan lieh. Lieh itu adalah tangga yang Tangga untuk ke digunakan atas, ya, untuk ke atas. Nah, kemudian sementara yang induk bersama tuo gadi bersama Gadi. anak-anak gadis itu mempersiapkan bekal, kemudian membentang tikar dan membuat unggun api ya, untuk sebagai bahan sebagai penerang lah gitu. Ya. Mereka di bawah. Kemudian setelah Nah, proses itu, setelah prosesi membersihkan tadi, membuat pasak, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pasak itu tadi. Nah, untuk masang pasak itu sendiri itu ada pantunnya. Nah, ada pantunnya yang sudah barang tentu si pemanjat ini sudah paham dengan aturan-aturan dari itu, pantun-pantun yang akan digunakan untuk sampai kepada sarang madu yang berada di atas gitu. Sang lia lia la mo ula igi si ula lidi tak berlamu semut belik tak berlamu semut hitam.
Jadi untuk sampai ke atas itu kira-kira berapa pantun, tahapannya seperti apa? Untuk di atas sampai ke atas. Jadi itu? begini Pak, sebelum sampai ke setelah masang pasang ini masih ada prosesi lagi gitu. Iya, Nah iya. prosesi itu yang pertama dia doa bersama dulu. Oh. Nah melakukan doa bersama, setelah dia melakukan doa bersama, barulah mereka mulai mengentam pohon. Nah pohon sialang itu tadi, ngentam pohon sialang ini itu untuk memberi kabar, ya memberi kabar kepada sialang yang ada di atas. Sialang yang ada di atas. Apakah pohon itu bisa untuk dipanjat atau tidak? Nah kalau sialang itu pohon itu siap untuk sialang itu siap untuk dipanen atau dipanjat, dia akan mengeluarkan bunyi dentuman berdengung gitu, pohon kayu itu berdengung gitu. Tapi kalau ketika kita hentam kayu itu, tapi kalau dia tidak berdengung, berarti kita tidak diizinkan untuk memanjat pohon itu gitu. Nah setelah itu, setelah kita tahu bahwa setelah kita entam pertama mungkin ya kurang kedengaran, mungkin gitu, lakukan lagi yang kedua, sampai lakukan yang ketiga. Setelah itu betul-betul ada bunyi dengungan dari pohon itu, berarti pohon itu siap penghuni dari pohon itu sudah siap untuk gitu, menyatakan ada izin untuk ke atas gitu. Nah setelah itu, setelah ada dengungan, maka si pemanjat tadi mulailah membaca sedikit doa-doa sambil mengelilingi pohon itu, sehingga terhindarlah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi prosesi kita mulai memanjat itu juga ada pantunnya. Nah pantunnya istilahnya itu dia menyapa dulu. Nah menyapa. Nah jadi kalau dia itu punya maksud, nah dia menyatakan dia punya maksud untuk ke atas itu dia punya maksud. Nah maka dia pamitan dulu. Nah, pamit dulu, ada pantunnya. Oh gitu. Nah Tanyo. Kemang mani lagu nama sa lagu nama sa ya besar sebelah bahkan engkau gadita. Aku tanpa itamani baru pulang lagi ke muka gadita. Jangan dunia tidaklah berapi, tidaklah berapi. Kok nipa sudah tolong gadita. Dalam kesulitan di dalam hati
di dalam hati. Ya ini ada beruntung belum ya ditambah. Setelah apa? Setelah pamit, ada pantun-pantunnya pamit di bawah, Ya. baru dia mulailah memanjat. Nah, mulai memanjat, yang si emak mulailah atau si tua gadis tadi mulailah Ya. berdinggung, bersaut berdinggung. Karena apa? Lampu layar padam. Barangkali aku bang layar sumur. Karena apa? Bika layar diam. Barangkali kurang setuju. Bentang terawak, bentang terawak. Bentang terto daun jagung nggak hitam. Intra tabe ada jebah dah jaramang kami nak lalu kuala agong ya ditambah. Apa pengalah nasi layar lemak. Aleh dengan batang layar capong. Apa pemalai ya budi laman sana. Balailah dengan ya ayi lana mata. Bukannya dibentuk dunia, rasi bentuk dunia. Ya, punya anak orang samagi. Ditambah. Dari mana mengayon tunam sama ngayon tunam. Dari kanan lalu ke kiri ditambah. Nah, kemudian setelah sampai di dahan jerambang, nah dan jerambang itu ada lagi pantun yang disampaikan. Nah,
ya pantun yang disampaikan itu pohon jerambang itu bahwasanya dia sudah hampir sampai ke apa sarang yang sudah hampir siap madunya atau madunya manisnya sudah ada gitu. Nah setelah pantun itu disampaikan juga barulah dia menuju ke dahan-dahan yang dihinggapi dengan sialang itu tadi. Karena apa lampu lanya padam, barangkali kurang lana sungguh. Karena apa kau layo diam, barangkali kurang setuju. Aku sayang di tengah malam, yang ku sayang wanita. Aku dengar daun padi, limun takut berjalan malam, rawa jalan malam. Ya, itu baru suluh kami, Gadita. Nah, setelah sampai di sana, dia lihat lagi apakah madu itu ada manisnya atau tidak gitu. Nanti kalau dia ada manisnya, dia akan kabari kita yang berada di bawah, memberikan kabar kepada kita yang di bawah. Nah, itu mereka mengabarkannya itu juga melalui pantun. Melalui pantun. Na ite na launan ana launan ya anak bala makanya gonga Gadita. Setitik indah lagi hujan, lagi lanang hujan. Ya, dalam lapu tanjung ya Gadita. Kemudian kalau misalnya sudah ternyata ada madu. Nah, ternyata ada madu, jadi dia menyampaikan bahwasanya madunya banyak gitu. Nah, udah betul-betul siap untuk dipanen gitu madunya. Jadi mulailah dia setelah dia kabari, dia minta dikirim tempat atau wadah madu tadi itu ya pasang tali melalui tali. Pengirimannya itu melalui tali, kemudian ditarik ke atas, wadahnya tarik ke atas. Setelah sampai di atas ya proses panennya dimulai gitu. Lubuk tenang mentong tunang, rasi mentong tunang.
itulah anak orang semagi gadis hitam. Dari mana mengayun tunam, sama ngayun tunam. Dari kanan lalu ke kiri gadis hitam. Proses panennya itu seperti apa? Pengambilannya. Nah, menggunakan pisau atau parang gitu. Nah, jadi dimasukkan ke dalam wadahnya tadi. Kemudian diturunkan lagi. Dan itu pun ketika kita sudah kadang-kala itu kan kita keasikan gitu ya. Iya. Supaya keasikan ngambil saking banyaknya Ya, madu madu. tadi kita lupa gitu. Iya. Bahwasanya kita berada di atas itu kan Harus bahwasan di bawah sekitar itu banyak, kan ada penghuninya iya, gitu. yang membutuhkan juga. Nah, jadi penghuninya tadi itu kita ya maklumlah kita di hutan ya, Iya. di hutan gitu. Penghuni hutan kan banyak gitu. Iya. Kalau istilah kami itu kalau ada binatang buas seperti harimau gitu ya. Nah, jadi si anak yang berada di bawah atau apakah itu tuo gadis, Ya. apakah itu anak gadisnya berteriak nanti. Nah, minta lemparkan atau kasih ke harimau gitu. Nah, supaya kita sama-sama dilindungi. Bagi tungkui keimotan. Ya, sudah nggak bagi. Merah, apa lagi? Kemudian prosesinya itu juga pengambilan tadi madu itu kan lama, kan banyak itu. Hampir setiap dahan-dahan yang besar itu dihinggapi gitu oleh madu itu, dibuat sarang oleh madu itu. Nah, kadang-kala dia merasa lelah gitu ya, merasa udah lapar gitu. Nanti dia juga berteriak dari atas si pemanjat pohon itu berteriak lagi. Nah, minta dikirimi bekal gitu. Oh, begitu. Nah, Yang jadi sudah dibawa tadi ya. bekal. Nah, biasanya bekal itu sudah kita siapin dari rumah. So, ada yang berupa kue talam, kemudian ada yang berupa nasi ketan. Nah, jadi gitu. apa yang kita bawa dari rumah itulah yang kita kirimkan ke atas gitu. Ke si pemanjat itu tadi. Mau minta nasi gak kami kata, kami lapar. Jatuh ke bubuk. Ya, tiba di bubuk air dalam vitamin. Hati ngalah marah ya, dapat dipujuk. Dapat dipujuk. Ya, tinggal ibu jatuh ke dalam minta ikan. Kemudian setelah diambil madu itu ada proses turunnya seperti apa atau Nah, jadi untuk proses turunnya tadi ya dia sudah ngabari dengan bahasa kita sendiri, ngabarin bahwasanya prosesnya sudah selesai gitu. Mungkin yang lain itu mungkin masih ada, mungkin tersisa di atas gitu, mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan diambil kembali gitu. Kemudian setelah sampai di bawah, itu sampai di bawah, kemudian mulailah si gadis sama tua gadis itu mengisi bekal rantang tadi atau lengkat tadi itu yang dibawa oleh gadis dari rumah tadi, diisi dengan itu sebagai bekal mereka itu pulang gitu. Jadi ketika mereka nyampe di rumah, anak gadis nyampe di rumah ada buah tangannya dari siapa. Nah, di samping itu nyampe di bawah itu ada pembagian dengan tuan pohon, kemudian dibagi lagi dengan si pemanjat, kemudian dikasih untuk siapa bujang gadis. Nah, jadi untuk bujang ini bukan bujang lagi yang bujang membawanya hanya sebatas di rumah
tuan pohon. Oh begitu. Nah, jadi Nanti. untuk ngantarnya ke rumah nanti itu si gadis ini tadi. Oh, gitu. Nah, gadis yang mereka ajak Iya. untuk apa tadi bekerja di sana tadi. Nah, Oh, ya. gitu. Jadi tanpa sepengetahuan orang apa, jadi bujang tadi madu itu sudah sampai di rumah mereka masing-masing. Oh begitu. gitu. Baik. Iya. Nah, Pada tahun 2022 ini, Kantor Bahasa Provinsi Jambi melakukan kegiatan 3 program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Ketiga program itu adalah pertama, literasi, kedua, internasionalisasi bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah pelindungan bahasa dan sastra. Kegiatan pelindungan bahasa dan sastra ini kami jabarkan dalam kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Tahun ini kami lakukan di Dusun Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, dan kita lakukan kegiatan ini adalah bagian dari kerjasama antara Kantor Bahasa Provinsi Jambi dengan pihak pemerintah Kabupaten Bungo. Tentu kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, masyarakat Rantau Pandan dan pihak pemerintah Kabupaten Bungo yang turut menyukseskan kegiatan kita pada tahun ini. Di dalam hati ini ada belum. Kemudian menurut Mas Sobri nih atau Bang Sobri nih, kegiatan tradisi lisan dinggung itu nilai-nilai positifnya apa? Nah, jadi yang jelas ya, di nilai-nilai yang terdapat pada sastra lisan dinggung ini sebenarnya banyak sekali nilai yang terkandung di sana. Yang terutama itu nilai gontoroyong gitu. Ya, nilai gontoroyong. Kerja sama-sama ya. Ya, kerjasama gitu ya, yang terpupuk di sana. Ajak baguna